Jadi kalau kemarin dikatakan oleh si Bahar itu, katanya kalau nggak ada orang Arab, Pak Dudung masih nyembah pohon, itu dia sudah mengambil sertifikat orang yang punya jasa di Indonesia itu. Bukan hanya Arab, ada Gujarat, Cina, itu semua ada sejarahnya di sini. Karena nama Habib ini itu tahap kedua. Tahap kedua. Habib ini kan buat nama kan Belanda. Iya. Di luar negeri nggak ada orang manggil Habib. Di Yaman nggak ada Habib. Nggak ada label Habib. Habib ini labelisasi dari Belanda untuk membuat sekat-sekat suku dulu. Ada orang Jawa, ada orang ini, terus ada Arab Habib, ada non Habib. Tujuannya apa? Belanda ingin menguasai. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, pada suatu TV saya akan mewawancarai salah satu tokoh Habib yang statementnya seringkali pedas di telinga, yaitu Habib Zain As-Segaf atau Habib Kribo. Assalamualaikum, Bib. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya, Bib? Baik, alhamdulillah. Kenapa banyak Habib di Indonesia itu? Begini, saya mengutip pernah Gus Yahya menjelaskan tentang 2 periode Habib di Indonesia. Itu betul, yang dikatakan Gus Yahya itu betul. Dia bukan rasis, dia bicara kondisi sejarah peradaban Habib ada di Indonesia. Episode pertama itu betul, emang dia menyebarkan Islam di saat di sini masih belum ada Islam. Itu pun juga bukan Habib saja, ada dari Gujarat, ada dari Persia. Nah, Habib-Habib yang awal ini bukan dari Yaman, bukan Yaman, dan dia tidak pernah menonjolkan kehabibannya. Dia melebur ke bumi Nusantara, ke budaya Nusantara. Sampai mereka kadang-kadang mengganti namanya, seperti Wali Songo atau siapa, menyembunyikan nasabnya. Jadi begitu masuk ke Indonesia, dia melebur ke budaya Indonesia, tidak membawa Arab-Arabnya. Makanya Islam waktu Wali Songo itu luar biasa ya, membumi, diterima dengan baik. Nah, itulah Islam sebenarnya. Sesuai yang dikatakan oleh Nabi di Al-Quran itu, Allah tidak mengutus seorang nabi menggunakan bahasa setempat dan budaya setempat. Jadi bahasa Arab itu dan budaya Arab itu bukan agama. Karena Nabi di Arab, turun di Arab. Nah, ini yang pertama datang itu menggunakan sistem ini. Mereka melepaskan embel-embel kearapannya, terus membawa ke Nusantara seperti ada keraton, macam-macam itu nggak merusak budaya. Nah, mereka membawa Islam dengan budaya Indonesia. Mereka tuh tidak pernah menonjolkan dirinya kehabibannya. Dia cukup merendah, akhirnya bisa diterima masuk. Mereka ini yang menyebarkan. Satu lagi, bukan hanya terus Habib aja, atau yang dibilang keturunan Nabi. Karena nama Habib ini itu tahap kedua. Tahap kedua. Habib ini kan buat nama kan Belanda. Di luar negeri nggak ada orang manggil Habib. Di Yaman nggak ada Habib. Nggak ada label Habib. Habib ini labelisasi dari Belanda untuk membuat sekat-sekat suku dulu. Ada orang Jawa, ada orang ini, terus ada Arab Habib, ada non Habib. Tujuannya apa? Belanda ingin menguasai. Nah, yang pertama itu masuk ada dari Gujarat. Jadi kita nggak boleh mengklaim itu Islam itu Arab, tidak benar. Yang membawa itu orang Arab? Salah. Dan tidak ada orang dari Arab yang datang ke Indonesia. Semuanya bukan dari Arab. Mungkin ada juga durian Nabi dari Gujarat, India, dari Persia, dari Cina. Jadi kalau kemarin dikatakan oleh si Bahar itu, katanya kalau nggak ada orang Arab, Pak Dudung masih nyembah pohon, itu dia sudah mengambil sertifikat orang yang punya jasa di Indonesia itu. Bukan hanya Arab. Ada Gujarat, Cina, itu semua ada sejarahnya di sini. Orang yang mengambil jasa orang itu menutupi itu khianat dalam Islam. Nah, datang rombongan kedua, karena di Indonesia ini sudah Islam, sudah banyak Islam itu menyebar. Nah, kakek-kakek saya ini dari Yaman yang dulu hidupnya primitif di situ, susah, terancam lah. Dulu keturunan Nabi itu, durian Nabi itu di Yaman terancam oleh kaum Wahabi. Sampai menggunakan nama Ali aja itu takut. Karena yang diburu itu keturunan dari Ali itu kemana tempat mau dibunuh. Disisir sampai itu setelah sampai Nabi meninggal,
terus berjalan. Pokoknya di mana ada keturunan Ali itu dibunuh. Akhirnya terpencarlah keluarga Nabi ini sampai ada yang ke Yaman, ke Irak, Mesir, ke Mesir. Nah, akhirnya apa? Mereka lihat Indonesia ini sudah semua Muslim, datanglah berbondong-bondong kemari untuk menghindari dari ancaman kaum Wahabi. Juga ingin merubah kehidupan di sini barokah, hidup nyaman, enak, ayam tentrem. Saya nggak bayangin kalau kakek saya tuh nggak eksodus kemari. Wah, sampai saat jenengan masih pakai sarung sudah di padang pasir. Nggak ngontak. Sampai ini hari aja tuh Yaman, negeri lain sudah membangun, dia belum. Emang karakter bangsanya itu susah diatur. Susah diatur. Alhamdulillah kakek saya yang kedua ini masuk kemari, ada sebagian yang membawa nilai-nilai keagamaan. Itu pun juga sedikit kalau saya. Yang membawa syiar bahwa itu untuk penyiaran Islam. Menyiarkan lagi Islam. Nah, dia kebanyakan dia bermain apa? Membawa dengan seperti yang dibawa oleh NU. Mengajarkan nilai-nilai kenabian. Di sini andaikan kalau Islam dulu di Indonesia itu Islamnya seperti Arab, Wahabi yang ada di Arab, saya yakin kakek saya nggak kemari. Karena dari kandang macan ketemu kandang macan lagi. Sama juga gitu aja, dibunuh juga. Karena di sini ini Islamnya seperti Thariqah Nabi. Kalau saya bilang Islam Muhammadi, rahmatan lil alamin, cuma Islam di Indonesia. Kasih sayang, cintanya begitu pada Nabi. Tidak ada orang cinta kepada Nabi itu cuma bangsa Indonesia. Masya Allah. Ini Arab itu Bang. Ini Habib loh yang bicara nih. Di Arab nggak dihargai ya, Bib. Nggak ada. Di dunia cuma Indonesia menghargai. Kenapa di Indonesia begitu dihargai, Bib? Kalau saya yakin apa? Ini bangsa ini, sekalipun belum ada Islam, dia sudah beriman kepada Tuhan. Dia punya budi luhur yang tinggi. Sudah ada Prambanan, ada Borobudur. Ini peradaban negara luar belum. Ini sudah punya peradaban. Bisa menerima Islam tanpa perang, tanpa nabi. Jarak dari Arab ke Indonesia itu jauh. Di sini sekarang terbesar Islam di dunia. Betul. Anda semua sudah buat senyum Nabi. Dan kalau saya bilang, kalau saya boleh katakan, semua Muslim di Indonesia apa? Andalah keluarga Nabi yang sebenarnya. Masya Allah. Nah, rombongan yang kedua ini datang kemari, betul. Ada segelintir Habib-Habib yang segitu lah, yang membawa, yang dari Yaman ini membawa nilai keislaman ada. Ya seperti ada Habib Saleh Tanggul, di Surabaya ada, di Solo ada Habib Alwi, di Bogor ada, di Jakarta ada Habib Ali Al-Habsi, ada Al-Atas, ada Al-Haddad. Nah, tapi ini sebagian kecil kalau mau dibanding Habib yang lain, itu jauh. Yang lain yang banyak. Yang lain itu kebanyakan apa? Cari duit. Maksudnya cari duit apa? Dagang. Dagang, kenapa? Dia jauh dari Arab itu hidup susah. Dia ingin merubah nasib di sini supaya lebih baik. Akhirnya ada karakter Arab ini pintar dagang. Mau kebanyakan kampung Arab itu pasti pasar. Dulu pasar Kliwon. Di pasar Jakarta dulu pasar Krukut. Nah, kompetisi dia dulu sama apa? Sama saudara Tionghoa. Berarti dulu nggak ada benturan suku agama. Dulu orang Arab itu pasti bisa bahasa Cina. Dan orang Cina juga bisa bahasa Arab. Habib-habib dulu itu dakwahnya itu apa? Rahmatan lil alamin. Tidak ada kebencian, tidak mengganggu. Sampai dulu pemerintah dulu kalau ada Habib di Tanggul, di Solo, di Jakarta, itu pemerintah nggak perlu kerja berat. Kenapa? Menjaga lingkungannya apa? Tidak memberontak, mendukung negara. Nah, emang di periode saat ini, semenjak Habib ini mau digunakan peralat oleh politik, atau dulu Habib-Habib dulu tidak pernah mau bersentuhan dengan politik. Dia nggak mau. Pure tidak mau. Dakwah itu ya. Malah dulu Habib dulu nggak ada yang berkubu ke politik. Cari Habib dulu. Dia nyari jalan tengah. Jadi dia aman. Dia juga nggak membenci. Dia nggak mau berdukung, dukung ini, dukung enggak. Habib dulu itu, kalau di satu Solo ada satu Habib, cukup satu. Nggak ada 2, 3, nggak ada. Dulu tuh jadi imam sholat itu orang nggak sembarangan mau. Di Indonesia itu khususnya warga Nahdliyin itu kok begitu memuja Habib. Dasarnya saya kagum dengan NU. Jujur saya kagum. Karena kecintaan itu datang dari hati yang bersih. Dan saya lihat NU ini saya kagum sekali. Bukan karena saya Habib. Saya justru terima kasih. Kecintaan Anda kepada Rasul itu bagi saya utang budi, saya seorang Habib. Itu top.
itu mungkin karena niat baiknya Kiai Haji Hasyim Asy'ari ya, membuat itu, akhirnya melahirkan apa? Nur ke bawah. Cuma begini, kecintaan tuh kadang-kadang nggak boleh berlebihan. Jangan terlalu mengagung-agungkan. Dan juga Anda nih, Kiai NU ini juga harus berani mengkritik. Kalau ada Habib nggak benar, ya ditegur dong. Itu bukti Anda sayang kepada Nabi. Kalau ada Habib nggak benar, Anda diamkan, berarti Anda nggak sayang pada Nabi. Nah, karena kalau mengkritik Habib itu nggak dapat syafaat, Bib. Siapa yang bilang? Kalau saya punya anak, terus saya ini punya teman Pak Yusuf, terus besok anak saya nggak bener, sama Pak Yusuf didiamkan, ini bukan saudara saya. Tegur aja lah. Kita biarkan orang mau mengatakan saya itu nggak bener. Yang penting apa? Catatan saya di atas orang baik. Catatan saya apa? Di atas saya sebagai pencinta Rasulullah, itu aja. Dan ini perlu dimulai. Kenapa jadi tabu? Karena sedikit kali ulama NU tuh mau mengkritik Habib yang salah. Berarti kalau Anda nggak mengkritik Habib yang salah, berarti Anda nggak cinta kepada Rasulullah. Itu aja. Ya itu karena kita itu orang NU ya. Dan sebentar dulu, akhirnya apa? Karena berlebihan yang tidak mengkritik, ini Habib kadrun ini jadi ngelunjak. Habib dulu tidak ada yang ngelunjak. Jadi perlu kebersamaan orang NU, perlu mengkritik, berani melawan radikalisme. Saatnya orang NU harus maju, bersikap. Saya nggak setuju. Orang tuh mencapai puncak keagamaan itu, orang yang sudah berilmu tinggi, itu harus apa? Diwujudkan apa? Dari ibadah sosial. Kalau dia nggak turun ke bawah, nggak guna ilmu Anda semua. Nabi itu puncak keilmuan, tapi Nabi tiap hari kerjanya, gerakannya. Dan Kiai Hasyim Asy'ari itu mendirikan NU itu gerakan revolusioner, melawan Wahabi, melawan ini. Perlulah daerah Kiai Hasyim Asy'ari ini membawa roh NU itu yang gerakan revolusioner itu dilanjutin sekarang. Coba kalau semua orang NU ya ini semua sepakat, ini negeri beres. Sikapin Rizik yang radikal, sikapin itu siapa yang badut-badut politik ingin mengganggu NKRI, itu selesai. Pasti mereka mikir, karena kita diem mereka jadi melunjak. NU nanti sama Gus Yahya ini bisa merubah. Bukan berarti saya mengatakan Said Akhil Sirot the best. Itu idola saya, Said Akhil Sirot. Ini emang masa ini emang berbeda-beda, tapi apa? Saling menyatukan. Saya bayangin kalau nggak ada Said Akhil Sirot kemarin, Wahabi petantang-petenteng. Dan saya kagum dengan ketegasan Said Akhil Sirot. Nggak pandang bulu, ngatain Islam jenggot, itu harus begitu. Pemimpin nggak boleh sungkan-sungkan. Pemimpin itu harus apa adanya, lebih keras. Nabi aja pernah, seorang Nabi loh, melabeli Islam radikal, dibilang anjing neraka. Jadi kadang-kadang perlu sikap keras dan tegas untuk melawan ini. Semoga Gus Yahya bisa mengangkat ini bendera lagi, gairahnya Kiai Hasyim Asy'ari yang gerakannya revolusioner melawan ini semua.